Yuhu, apa kabar para penikmat cerita dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, kali ini Mamang mau lanjutin bahas alur cerita serial manhwa yang berjudul The Beginning After the End. Langsung aja tanpa basa-basi kita geber. Okay. Setelah Ray menyarankan untuk mencarikan Art seorang guru, tiba-tiba Mama Alice menolaknya karena Art masih berusia 4 tahun. Alice juga menagih perkataan Ray yang bisa mengajar Art, namun Ray menjelaskan bahwa itu sudah di luar kendalinya karena tak menyangka kalau Art sudah bisa memanipulasi mana di usianya yang masih kecil. Namun Ray berjanji akan selalu menjaga Art meskipun tak bisa mengajarinya. Alice masih tak rela jika harus jauh dari Art. Sedangkan si Ray masih kekeh dan ingin mengirim Art ke Sirius yang merupakan sekolah sihir terbaik. Ray meyakinkan bahwa temannya yang ada di sana bisa menjaganya. Perdebatan itu berlangsung cukup lama sampai Art merasa cukup kesal melihat itu. Namun tiba-tiba mereka dua memandang Art penuh serius. Ray meminta Art untuk memutuskan pilihannya sendiri. Art berpikir sejenak dan meminta keduanya untuk ikut menemui siapa yang akan menjadi gurunya nanti. Mereka berdua tertegun dan ketawa karena sebelumnya tak terpikir oleh mereka untuk ikut ke kota Sirius agar tak jauh dari si Art. Ya, kedua orang tua ini kalau udah debat ya kayak begitu ya. Ray pun memutuskan bahwa mereka semua akan pergi ke kota Sirius. Waktu pun berlalu, kini Art sedang asik dengan bukunya. Namun tiba-tiba Alice mengambil bukunya dan menyuruh Art untuk tidur karena mereka akan berangkat ke Sirius besok. Jelas Art terkejut mendengar itu, namun Alice menjelaskan bahwa The Twin Horn yang anggotanya merupakan teman Alice dan Ray akan pergi ke kota Sirius, jadi mereka ingin pergi bersama. Alice menyuruh Art beristirahat dan mengizinkannya membawa beberapa buku untuk perjalanannya besok. Art tahu bahwa The Twin Horn sedang berada di kotanya. Mereka teman orang tuanya si Art yang pernah ikut memperbaiki rumahnya ketika rumahnya hancur ya. Anggota mereka terdiri dari 2 orang conjurer dan 3 orang augmenter. Ya, Art kini semakin semangat untuk melihat seperti apa dunianya yang sekarang. Pagi pun datang, Art dan kedua orang tuanya sudah siap untuk berangkat. Mereka berjalan ke perbatasan kota untuk menemui anggota The Twin Horn yang berada di sana. Ray sangat berterima kasih karena mereka diizinkan ikut dengan rombongan The Twin Horn. Ray pun menyuruh untuk Art memperkenalkan diri pada semua anggota The Twin Horn. Dengan hormat, Art memperkenalkan diri. Anggota pertama adalah Adam Kranz, seorang augmenter dengan keahlian tombak. Hei Cil, kau cukup imut ya. Apa si Ray ini benar-benar bapakmu, ha? Art gak tahu mesti gimana nanggepin candaan orang itu. Tiba-tiba seseorang menarik Art dari belakang dan wadidaw, kini si Art nyungsep di antara opai montok si tante cantik berambut pirang yang bernama Angela Rose, seorang conjurer dengan keahlian sihir angin. Jangan kayak gitulah tante, kan mau juga jadi mau nih. Lanjut, Art ditarik kayak kucing sama si Om yang badannya kayak titan ini sampai-sampai Art takut melihatnya. Si Om ini bernama Durden Walker, seorang conjurer dengan keahlian sihir tanah. Om Durden pun nurunin Art dan bersihin bajunya si Art ya. Hingga gak sadar senyumnya membuat Art merasa kalau Om Durden itu udah kayak Brian yang baik gitu. Namun pandangan Art teralihkan pada sosok cewek imut yang duduk di pagar. Dia bernama Jasmine Flambolt, seorang augmenter dengan keahlian belati ganda. Namun Jasmine hanya menundukkan kepala sebagai salam perkenalan mereka dan pergi ke kereta. Art terdiam sejenak, namun seseorang menyuruh Art untuk mengabaikan tingkahnya si Jasmine. Orang itu adalah cewek cantik bernama Helen Shard, seorang augmenter dengan keahlian panah sihir. Setelah berkenalan, mereka pun bersiap untuk berangkat. Mereka mengemasi semua perlengkapan yang akan dibawa dan berangkat dengan 2 kereta kuda. Tunggu mang, itu bukan kuda loh. Oh iya ya, ini kan kadal atau apa ya? Serah dah, yang penting kita berangkat lah.
Waktu pun berlalu. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Para monster terkadang menyerang mereka, namun dengan anggota para petualang yang berpengalaman, mereka bisa mengatasi semua itu. Mereka kini beristirahat karena malam sudah datang. Art terlihat begitu bete dengan perjalanan itu, namun Helen mencoba mencairkan suasana hatinya dan mengajaknya mengobrol. Namun tiba-tiba Adam ingin melakukan peregangan sebelum tidur. Dia meminta izin pada Ray untuk melakukan sparring dengan si Art. Padahal si Art gak mau, tapi dibawa paksa lah itu si Art sama si Adam ya. Dan mereka berdua pun bersiap adu mekanik. Oke lah kalau begitu, kita pemanasan dulu biar gak kram. Begitu pikir si Art. Tapi si Adam kok serem ya. Si Art mencoba memberi syarat sama bapaknya biar nggak jadi sparring, tapi malah dikasih semangat biar ngalahin si Adam. Art gak punya cara lain selain bertarung. Art pun mengeluarkan mode seriusnya. Inilah sosok raja terkuat yang terisekai. Art mengalirkan mana pada kaki dan tangannya. Art kini melesat memulai serangan. Adam yang sudah bersiap kini merubah posisi untuk bertahan menerima serangan si Art. Namun dengan sekejap Art membatalkan serangan itu dan sudah berada di belakangnya. Gerakan yang Art keluarkan tidak bisa dihandle oleh tubuh kecilnya sehingga membuat keseimbangannya terganggu. Adam cukup kaget melihat gerakan Art, namun hal itu membuatnya bersemangat. Kini Art sudah kembali untuk menyerang. Art mengalirkan mana pada pedangnya dan serangan itu bisa Adam hindari dan balik menyerang Art. Namun Art merendahkan badannya untuk menghindar dan Art membenturkan badannya dan Adam kini terjatuh. Art memanfaatkan momen itu untuk menyerang, namun Adam lebih cepat mengayunkan kakinya untuk menyerang. Art menjatuhkan badannya kembali untuk menghindari itu dan menahannya dengan satu tangan. Namun Adam yang sudah kembali ke posisi menyerang kini membuat Art terpojok dan sebuah tombak siap menghujam ke arah Art. Saat itu hukum ketiga Newton datang ke pikiran si Art. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Bam! Mereka berdua terpental satu sama lain. Mang, kok si Art bisa tahu hukum Newton ya? Mamang juga gak tahu, mungkin Raja Grey hidup di abad ke-31 kali. Dah lah, lanjut. Keplak, si Adam dapat tabokan dari Om Durden karena terlalu keras melawan bocil. Namun Adam malah ngomel sama si Ray yang mengatakan kalau Ray belum pernah mengajari Art cara bertarung. Tapi ini si Art bertarung seakan udah melewati latihan keras. Ya bisa dibilang kayak latihan di neraka gitu. Ray pun menjawab kalau dia memang tak pernah mengajarkan teknik yang tadi Art pakai. Alice yang mengobati Art dengan sihir penyembuhnya pun langsung menanyakan kebenarannya. Art pun mencari alasan dan berkata kalau dia belajar dengan memperhatikan Ray dan membaca buku. Mendengar perkataan Art, anggota Twin Horn malah meminta untuk diajari. Art gak bisa menolak permintaan mereka dan mencoba menjelaskan beberapa teknik gerakan. Jadi kau hanya perlu menyilangkan kaki belakangmu di atas kaki depanmu dan kemudian mulai dengan mana. Pada saat itu kau harus membiarkan tubuhmu agak condong ke depan. Maka setelah itu akan ada semacam jedor. Semua tak berjalan sesuai rencana. Para anggota Twin Horn tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh si Art. Beberapa hari telah berlalu. Kini rombongan Art sedang beristirahat sambil mandi di sebuah air terjun. Hari ulang tahun Art sudah terlewat. Dia mendapatkan beberapa hadiah dan pelajaran tentunya. Adam, Helen, dan Ray melanjutkan latihan mereka dan sudah mengalami banyak kemajuan. Namun Art sangat terkejut pada kemajuan si Jasmine yang sudah bisa beberapa teknik karena dia paham arahan Art dengan cepat, terutama untuk langkah tipuan. Dan mereka pun berangkat melanjutkan perjalanannya. Mereka mengobrol dan bercanda di sepanjang jalan, namun Alice merasa mual dan lelah. Art yang melihat itu sangat khawatir, namun Alice menenangkannya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mendengar itu, Art sedikit tenang dan kembali baca buku. Namun tiba-tiba Art merasa ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Jejeng. Jasmine mengintip si Art dan minta untuk diajarkan teknik baru. Art tak mempedulikan itu, namun tiba-tiba kereta berguncang dan berhenti. Semua orang di dalam menjadi panik. Helen berteriak, "Copet!
Mang, mana ada copet di hutan, Mang? Ah, serius lah, Mang. Ini kan lagi tegang. Oh ya, maaf, bos. Maksudnya rampok alias bandit ya. Lanjut. Helen memberikan komando untuk melakukan penyerangan. Tante Rose bersiap dengan sihir anginnya. Sambil komat-kamit Tante Rose merapal mantra, Alice yang melihat itu segera mendekap Art untuk melindunginya. Dan wush, sihir angin yang cukup besar memutar melindungi kereta mereka dari serangan panah. Semua orang pun bersiap untuk bertempur. Namun Helen yang berada di atas kereta mendapatkan salah satu kakinya terkena anak panah karena sihir pertahanan Tante Rose tak bisa menahan semua serangan para bandit yang telah mengepung mereka. Dan nampaklah pemimpin bandit yang Ableh Goreng Patut Pika Sebelen memberi perintah pada bawahannya untuk tidak melukai ciwi-ciwi dan bocil, karena barang yang sudah rusak harganya akan murah. Begitu ucap pemimpin bandit itu. Art yang mendengar perkataan pemimpin para bandit menjadi murka dan menyadari bahwa dimanapun dia berada masih saja ada kejahatan. Mama Alice yang melihat raut muka Art langsung memeluknya dan menenangkan Art agar tidak takut. Bentar Ma, ini Art lagi marah bukan takut loh. Bodohlah yang jelas Mama Alice sayang, takut Art terluka ya. Lanjut aja, serangan kedua datang namun Om Durden menahannya dengan sihir tanah. Boom, seketika tanah terangkat menahan gempuran anak panah yang kedua. Namun beberapa anak panah bisa lewat mengarah pada Alice dan Art, namun Tante Rose bisa menahan itu dengan sihir anginnya. Para bandit dan pemimpinnya mulai turun untuk menyerang, namun Helen dengan sigap menyerang mereka. Ketua bandit itu bisa menahan serangan Helen. Di sisi lain, Ray dan Durden mulai menyerang para bandit satu persatu. Dengan sigap, Ray melumpuhkan para bandit. Namun Ray sedikit lengah dan nyaris terkena tebasan. Tapi Helen masih sempat melumpuhkan bandit yang ingin menyerang Ray. Jasmine, Adam, dan Tante Rose melindungi kereta, menahan gempuran para bandit yang bisa mendekat. Mereka cukup kewalahan menahannya karena jumlah para bandit yang begitu banyak. Salah satu bandit yang membawa cambuk menyerang Jasmine, namun kelincahan Jasmine sangatlah luar biasa. Serangan itu malah mengenai bandit lainnya, namun Jasmine dirugikan karena sudah berada dalam jangkauan serangan musuh yang terus memberikan serangan yang tak bisa Jasmine tahan semuanya. Tiba-tiba Ray terpental menubruk kereta yang dinaiki Art dan Alice. Kini Ray terluka cukup parah. Alice panik melihat bebeknya terluka akibat melawan pemimpin bandit Ableh Goreng Patut Pika Sebelen pokoknya mah. Art meminta ibunya untuk mengobati Ray, namun ada yang salah dengan Alice. Ya, itu karena seorang miter adalah hal yang langka. Jika Alice menunjukkan kemampuannya, maka sudah dipastikan dia bakalan jadi incaran para bandit. Namun Alice yang melihat bebeknya terluka tak bisa membiarkannya dan menggunakan kekuatannya. Karena itu Ray pun meminta Art untuk membawa lari ibunya setelah mengobatinya. Art menolak dan mengatakan akan ikut bertempur bersama. Namun itulah sebabnya Ray meminta Art membawa ibunya karena dia percaya bahwa Art bisa melindungi Alice dan calon adiknya. Setelah mendengarkan perkataan Ray, Art akhirnya paham kenapa belakangan ini ibunya selalu terlihat mual dan kelelahan. Itu karena Alice sedang mengandung. Ray sebenarnya ingin memberitahu Art setelah sampai di Sirius, namun keadaannya berkata lain. Dengan tegas kini Art mengerti dan berjanji akan melindungi ibunya. Ray memberitahu Art kalau para bandit memiliki 4 orang penyihir. Setelah mendapatkan semua informasi lawannya, Art bersiap untuk misinya. Namun pemimpin bandit yang melihat Alice menggunakan sihir penyembuh segera menyuruh bawahannya untuk tidak membiarkannya kabur. Art pun kini membawa ibunya untuk melarikan diri. Adam membukakan jalan untuk mereka. Satu orang bandit mencoba menangkap Alice, namun Adam bisa menahannya. Art dan Alice terus berlari, namun seorang pemanah menyerang mereka. Tapi Art menyadari serangan itu dan bisa menahan anak panah itu dengan pedang kayunya. Serangan itu begitu kuat, bahkan sampai mematahkan pedang kayu yang Art miliki. Pemanah itu terkejut melihat Art bisa menahan panahnya. Tiba-tiba sebuah anak panah menancap di kepalanya. Ya, itu adalah panah milik Helen.
Dia menyuruh Art agar tidak berhenti berlari. Art kembali berlari, namun teringat informasi yang Ray berikan kalau para bandit itu memiliki 4 penyihir. Namun Art hanya melihat ada 3 orang. 1 orang yang dilawan oleh Ray, 1 orang yang dilawan oleh Adam, dan 1 orang lagi yang dilawan oleh Jasmine. Ya, kemana 1 orang lagi? Belum selesai Art berpikir, pemimpin bandit itu merubah misinya dan menyuruh si Damen ngekill mereka. Si Damen ini merupakan penyihir terakhir yang bersembunyi. Art yang mendengarkan teriakan pemimpin bandit yang sudah bonyok itu pun menjadi curiga, dan benar saja sebuah sihir air yang besar kini mengarah pada mereka berdua. Art berpikir kalau dia bisa melindungi diri dengan mana, namun tidak dengan ibunya. Art mendorong ibunya agar tidak terkena serangan sihir itu. Art mengeluarkan belati yang Jasmine berikan dan mengikatnya dengan benang mana. Art berpikir kalau dia tak bisa mengalahkannya, maka dia akan membawanya. Art kini terjatuh ke jurang dan menarik si penyihir dengan benang mana. Bandit penyihir itu mencoba bertahan, namun tepian jurang tak mengizinkan. Mereka berdua kini terhempas ke jurang yang dalam. Om Durden mencoba menggapai mereka dengan sihirnya, namun semuanya sudah terlambat. Art berharap bahwa ibunya akan baik-baik saja, namun air mata Art mengalir tak tertahan. Hati kecilnya mengatakan bahwa dia sangat ingin menjadi seorang kakak. Oke, kita lanjutkan keseruannya di video selanjutnya. Mamang minta maaf bila ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang Mamang nggak tahu salahnya di mana. Apapun yang terjadi, satu pesan dari Mamang, jangan lupa minum sehabis makan. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalam.